Jadi kalimat bahwa dasar lu nggak punya otak itu kalimat yang benar. Benar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya pernah baca satu buku, saya lupa bukunya, tapi dia bilang gini, merubah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru, maka kebiasaan baru itu harus dilakukan minimal 40 kali secara konsisten dan tanpa putus. Karena kalau tidak konsisten putus dihitung 0 lagi tuh. Nah, 40 kali berturut-turut kebiasaan lama hilang. Gitu. Katanya begitu. Saya nggak tahu. Ya, tergantung kebiasaan apa. Kebiasaan yang ringan-ringan seperti menyapu, ya seperti menyetir mobil itu sangat relatif, tergantung. Tapi kalau orang awam ya bolehlah berulang-ulang. Kalau pakai teori neuroscience untuk keterampilan sederhana, itu minimal orang itu melakukan 22 hari. 22 hari ya. Berturut-turut. 22 hari dia melakukan secara terus-menerus, secara berulang, maka keterampilan itu dia punya. Itu sebabnya orang iklan cuci tangan itu kan, coba Anda nonton iklan cuci tangan Lifebuoy itu disebut 22 kali melakukan, 22 hari melakukan secara berulang, Anda terbiasa cuci tangan. Nah ini COVID ini kan kita terbiasa berulang-ulang lebih dari 22 hari, maka itu lama-kelamaan akan jadi habit, akan jadi kebiasaan. Tapi kalau keterampilan itu misalnya keterampilan menyetir pesawat atau membawa helikopter atau menendang bola, itu Anda butuh 10.000 jam Anda untuk menjadi orang seterampil minimal seperti Maradona. Iya, jadi neuroscience itu ternyata manfaatnya sangat banyak ya, atau hampir di semua sektor kehidupan. Bangsa-bangsa yang maju seperti bangsa Amerika, Jerman, ya, Turki, Cina, Israel, kemudian Jepang, itu bangsa-bangsa yang sudah menetapkan objek riset mereka itu bidang otak. Sudah melewati itu. Jadi semua riset, biaya untuk penelitian itu untuk otak. Itu bangsa-bangsa maju. Makanya bangsa yang meninggalkan otak ini seperti bangsa kita ini yang tidak pernah memberi perhatian itu akan tertinggal. Karena tidak ada satu kegiatan pun yang tidak melibatkan otak. Semua kegiatan manusia itu, apalagi kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, spesialistis, itu menggunakan otak. Nah, Indonesia ini belum terbiasa, sehingga otaknya belum banyak dipakai. Nah, makanya mahal terus. Iya, makanya mahal terus. Makanya kalau dia pakai otak itu makin terampil. Saya sendiri dan beberapa kawan itu sedang berusaha untuk menggugah pemerintah supaya nanti mungkin tahun depan atau 2 tahun depan menetapkan dekade otak di Indonesia, supaya nanti semua riset itu meneliti soal otak, riset kedokteran, non kedokteran, misalnya pendidikan, ekonomi, politik sampai psikologi itu meriset otak. Untuk apa? Sumber daya ke depan, terutama teknologi, artificial intelligence. Amerika sekarang otak itu sudah bisa dioptimalkan dengan hanya mencantolkan satu komponen. Otaknya, memorinya jadi luar biasa. Kita nggak punya. Nah, kita tertinggal di situ. Apalagi di bidang medis, tertinggal jauh kita. Nah, sampai sekarang sih berapa sih jumlahnya di Indonesia neuroscientist ini? Neuroscientist itu sebenarnya banyak kita ya, tetapi menekuni otak secara spesifik itu tidak banyak. Rata-rata itu dari kedokteran. Kalau dia bukan ahli anatomi, dia adalah seorang neurolog, atau dia ahli bedah saraf, atau dia ya sekarang untuk 2 tahun terakhir itu ahli jiwa, sudah mulai menekuni itu. Emang bisa dari disiplin ilmu lain masuk ke situ? Makanya saya katakan tadi kan neuroscience itu kan boleh semua. Pada dasarnya kalau dia menguasai anatomi, struktur. Dan saya punya kawan itu seorang ahli hukum, menekuni tentang otak, pengambilan keputusan. Bahkan yang spektakuler itu 2 orang pemenang Nobel ekonomi ya. Yang pertama Richard Thaler, yang kedua Daniel Kahneman, memenangkan Nobel ekonomi, bukan Nobel kedokteran. Dan dua-duanya adalah ilmuwan otak. Bukan ekonom, tapi ilmuwan otak. Apa yang dia pelajari? Dia mengkritik teori klasik dari Adam Smith, bahwa manusia itu makhluk rasional. Mengambil keputusan itu harus dengan hitung-hitungan. Kalau saya begini, maka akan begini. Jika maka. Tetapi Kahneman dan Richard Thaler membuktikan manusia itu makhluk emosional, intuisi. Dia mengambil keputusan itu bukan karena rasional, tapi dorongan emosi, intuisi, kedekatan, keakraban, hal-hal yang sentimental. Nah, dia kritik. Itu
memenangkan Nobel ekonomi tetapi ilmuwan otak. Gitu. Jadi neuroscience juga mempelajari, saya sih sempat berpikir lebih condong ke psikologi sebenarnya. Enggak juga. Psikologi itu adalah satu bidang ilmu yang juga bisa mempelajari neuroscience. Makanya saya katakan tadi kan, neuroscience itu mempelajari otak secara medis, struktural maupun non medis. Nah, psikologi itu masuk ke medis. Gitu. Jadi orang psikologi itu bisa mempelajari soal otak. Tetapi kalau neuroscience cenderung ke psikologi, itu dua bidang ilmu yang berbeda. Neuroscience itu mempelajari strukturnya, bendanya. Kalau psikologi mempelajari fungsinya. Dalam hal ini adalah psikis. Tapi sumber utamanya itu adalah otak. Tanpa otak tidak ada jiwa. Tidak ada. Bahkan dalam hal-hal tertentu, kalau orang rusak otaknya, spiritualitasnya rusak. Gitu. Jadi ini otak ini salah anggapan selama ini bahwa otak itu benda. Bukan, otak itu lebih ke fungsi. Lebih dari sekedar benda. Makanya ada istilah neuroanatomi fungsional. Yang disebut otak itu bukan sekedar benda, tapi bagaimana benda itu berfungsi. Jadi pendapat orang, kalau otak itu adalah pikiran atau otak itu adalah daging. Enggak, itu anggapan keliru. Otak itu adalah bagaimana daging itu berfungsi. Fungsinya bisa di medis, bisa di non medis. Gitu. Nah, kalau di Jakarta sekarang ada rumah sakit PON ya? Itu medis. Medis itu untuk neurolog bedah saraf, spesialis jiwa. Mereka tidak memasuki wilayah seperti seni, arsitektur, ekonomi, nggak masuk. Mereka itu adalah ilmuwan-ilmuwan otak yang mengaplikasikan di bidang pengobatan. Tapi ada yang aplikasi lain bukan pengobatan. Yang namanya rumah sakit untuk orang sakit. Sakit otak. Otak yang sehat tidak boleh ke situ. Gitu. Analoginya. Oke, mungkin ini makin menarik ya guys obrolan kita, walaupun makin pusing sebenarnya. Ini otak ini sederhana sebenarnya. Belajar otak itu ilmu yang sangat sederhana. Ya. Karena apa? Kita mempelajari benda yang kita punya, jadi kita bisa langsung uji coba. Kalau kita mempelajari motor atau mobil, bukan di luar tubuh kita nggak rasa implikasinya. Tapi otak itu kita rasa. Contoh misalnya, Anda minum narkoba, Anda minum alkohol, langsung terasa ke otak kita. Apa efeknya? Langsung kita rasa. Jadi mempelajari otak itu gampang sekali sebenarnya. Apalagi kait dengan fungsi. Misalnya kalau Anda tidur terus, apa yang terjadi? Kalau Anda terlalu banyak masuk informasi yang sampah, apa yang terjadi di otak? Kalau Anda misalnya stres, apa yang terjadi di otak? Itu lebih mudah kita rasakan langsung. Sehingga menurut saya tidak susah. Mungkin yang susah itu kalau orang harus menghafal istilah-istilah, ya. Nah, itu memang kalangan medis yang menekuni itu. Kecuali mereka yang bidang lain ingin mempelajari tentang otak, mau tidak mau harus mereka pelajari struktur. Ada istilah korteks prefrontal, ganglia basali, sistem limbik, ya, kemudian lobus temporal, itu ada 1001 macam istilah yang kalau Anda pelajari struktur, Anda akan berhadapan dengan itu. Kalau tidak, ya Anda cuma di luar, kulit luar. Iya, kalau kita merujuk ke teori ataupun jenis-jenis kecerdasan ya. Ada IQ, ada EQ, ada SQ. Kalau neuroscience ada di mana itu? Di antara ketiganya? Di otak. Coba otak Anda rusak kalau Anda punya IQ. Anda kan coba lihat anak-anak yang otaknya rusak itu. Ada IQ nggak? Bisa begitu nggak? Nggak bisa. Ada empati nggak? Nggak ada. Jadi di ketiganya ya? Ketiganya di otak itu. Kalau otaknya rusak, tiga-tiganya nggak ada. Jadi sumbernya di otak. Kalau otaknya baik, tiga-tiganya baik. Selama ini pemahaman orang kalau bicara IQ ini di sini. Iya. Kalau bicara EQ ada di sini. Itu karena mereka tidak tahu. Nah, tuh. Kalau Anda merasa mencintai seseorang, cinta misalnya kan, suka, terasa di ini kan, di Anda gembira, senang. Ya. Tapi kalau Anda tidak kenal orang itu, apa Anda merasa? Enggak kan? Anda kalau takut terhadap sesuatu, ular misalnya, Anda berdegup cepat jantung. Tuh, Anda anggap bahwa hati di sini. Tapi kalau Anda tidak melihat dengan mata dan otak berpikir bahwa benda itu berbahaya, tidak ada denyut ini. Anda mencintai seseorang, Anda senang, Anda gembira kalau bertemu. Tapi kalau Anda tidak kenal dia, dengan, ini orang yang saya cintai, bagaimana Anda berdegup?
Jadi semua di sini dulu baru dia proyeksi ke sini. Begitu. Jadi jantung atau istilah awam itu hati akan bergetar kalau ada proses pengenalan. Anda tidak akan coba ya hasil proses ini dulu ya. Kalau Anda punya anak berbuat salah, ya Anda tegur dengan kasih sayang. Tapi kalau pencuri melakukan hal yang sama, Anda tegur dengan cara berbeda. Mungkin Anda pukul, Anda lapor polisi. Padahal dua-duanya mengambil barang yang sifatnya mencuri. Tapi kalau anak Anda tidak lapor. Kenapa? Karena ada pemikiran berbeda. Yang satu anak itu kasih sayang, yang satu bukan. Padahal dua-duanya melakukan tindakan yang sama. Nah itu diproses di otak. Gitu. Kalau Anda membenci seseorang, toh karena Anda mengenal. Kita tidak pernah membenci sesuatu yang tidak kita kenal. Ya, saya memilih si A, calon gubernur. Saya pilih sama dia. Kalau saya ketemu dia, saya senang. Kenapa Anda senang? Karena Anda mengenal dia. Kalau Anda tidak kenal, Anda tidak ada rasa senang. Gitu. Ya, Dok, kita bicara yang agak luas ya. Ada istilah kalau kita marah kan, dasar lu nggak punya otak gitu. Nah itu ungkapan itu benar apa salah? Benar, karena mana mungkin Anda marah pada seseorang kalau Anda tidak mengenal dia. Bisakah Anda marah pada batu? Nggak, maksudnya istilah kalimat dasar lu nggak ada otak. Benar Padahal itu. setiap orang ada otak. Benar itu. Benar, artinya otaknya tidak berfungsi. Gitu. Karena Anda kita marah pada seseorang, prosesnya ada pengenalan. Saya marah sama dia karena dia berbuat salah. Kalau tiba-tiba Anda marah, Anda yang gila. Anda marah pada seseorang lalu bilang Anda tidak punya otak kan? Jadi pertama ada dua makna, ada dua cerita di sini. Pertama, pernyataan bahwa Anda tidak punya otak, artinya yang bersangkutan tidak punya otak, maksudnya tidak berfungsi otak itu. Pengertian yang kedua bahwa Anda bisa marah seperti itu dengan mengeluarkan kalimat seperti itu karena Anda mengenal dia, melakukan tindakan yang salah. Jadi kalimat bahwa dasar lu tidak punya otak itu kalimat yang benar. Maksudnya adalah bahwa otak itu tidak berfungsi. Secara fisik ada, tapi tidak digunakan. Secara fisik tetap. Kita ini kan hanya dibedakan, kita punya otak sama. Cuman dibedakan oleh fungsi. Orang pandai dan orang bodoh kan hanya dibedakan bagaimana otak itu berfungsi. Tapi ada, saya nggak tahu ini satu statement yang propaganda atau gimana. Katanya kan otak bangsa Yahudi dianugerahi oleh kualitas kecerdasan yang luar biasa. Betul. Dan ditentukan oleh ada dua. Pertama genetik, memang faktor keturunan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa orang-orang Yahudi ini dalam sejarahnya itu keturunan orang-orang cerdas. Kenapa mereka jadi cerdas? Karena mereka hidup dalam tekanan. Anda lihat kalau saudara-saudara kita jadi kecerdasan diturunkan juga. Kecerdasan diturunkan. Tapi kecerdasan matematika, kecerdasan bahasa dan matematika. Tiga yang diturunkan, matematika, menyanyi, dan bahasa. Diturunkan itu. Kalau orang tuanya cerdas matematika, nurun sama anaknya. Tapi jenis lain tidak diturunkan, dipelajari. Olahraga misalnya itu dipelajari. Tapi matematika, menyanyi dan bahasa itu diturunkan kecerdasannya. Jadi kalau kita pandai, anak kita pasti pandai. Tapi pandainya di mana? Bahasa, matematika atau musik tadi. Tidak semua anak kita pandai di semua bidang. Itu bergantung pada keturunan. Nah, orang Yahudi ini itu orang yang bangsa yang dalam sejarahnya itu dibesarkan di bawah tekanan. Orang di bawah tekanan itu hampir semua bangsa yang hidup di bawah tekanan melahirkan orang-orang cerdas. Karena orang di bawah tekanan itu menjadi inovatif. Mari kita lihat saudara-saudara kita yang bertransmigrasi ya dari satu suku ke luar daerah. Yang datang hanya membawa kemampuan 2 tangan 2 kaki. Harus hidup mencari kehidupan. Apa yang terjadi? Hal-hal yang oleh satu suku dibuang, benda-benda oleh mereka dijadikan barang untuk dijual. Itu kan suatu pemikiran kreatif. Kenapa? Karena di bawah tekanan. Orang di bawah tekanan itu otaknya jalan. Makanya salah satu cara mengoptimalkan otak itu memberi tekanan. Supaya otak itu kemudian menjadi lebih kreatif. Gitu ya, makin banyak ditekan, makin pinter. Iya, bukan begitu. Makin ditekan orang itu makin memiliki cara. Bukan berarti kalau kita tekan jadi pintar. Ya. Makin kita tekan otak itu makin punya cara untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar kebiasaan. Jadi karena ada juga orang yang cerdas itu tanpa tekanan.
santai ya, fasilitas yang ada tanpa tekanan, tapi dia bisa begitu. Nah, kalau dibanding rata-rata kualitas otak orang Indonesia bagaimana 10 tahun terakhir? Kalau ini saya belum punya data. Belum punya data. Cuman kita ini dalam masa-masa 10 tahun terakhir ini, bangsa kita itu terutama anak-anak berusia 15 tahun ke atas ya, yang sudah mengerti, ada satu warisan yang buruk bagi bangsa kita dalam 10 tahun terakhir. Kita dibangun bukan dengan kolegial, kohesi, tetapi separasi, konflik. Ya, anak-anak kita dididik secara sadar maupun tidak untuk melihat orang lain yang berbeda itu sebagai lawan. Kita tidak terdidik untuk melihat kolegial, kolektivitas. Kita menjadi individual. Siapa Anda, siapa saya. Ini pendidikan buruk dalam 10 tahun terakhir. Ya, dan ini berbahaya di masa depan. Karena apa? Semakin orang dididik dengan pola-pola seperti itu, maka akan membentuk cara berpikir di masa depan. Nanti di masa depan nanti 10 atau 20 tahun datang, kita orang tua akan menyesal. Kalau kita masih hidup, kita akan melihat betapa mudahnya anak muda itu kemudian berkelahi oleh hal-hal yang sepele. Karena mereka dididik dengan lingkungan yang mengajari mereka konflik. Yang tidak diselesaikan. Konflik itu boleh, tapi harus diselesaikan. Tapi ini tidak, ya. Satu. Yang kedua, kita dididik untuk memiliki egoisme yang luar biasa, sifat egois yang sangat luar biasa. Apa itu? Ada orang merasa paling benar, ada orang merasa paling tahu. Dan itu begitu dididik pada anak-anak kita, maka kita akan menuai di masa depan. Kemudian yang ketiga, kita dididik dengan kemampuan berpikir yang cenderung matematik. Matematik itu artinya hitung-hitungan, kalau begini maka begini. Seni kita tidak berkembang bagus. Akibatnya kita dangkal emosinya. Kemampuan kita berempati pada anak bangsa yang lain rendah. Bahkan kita nggak punya empati. Makanya saya itu dalam 10 tahun terakhir itu di mana-mana dengan kawan-kawan itu berusaha menjelaskan bahwa generasi di masa depan kalau kita didik dengan cara 10 tahun terakhir ini, kita akan menuai kehancuran di masa depan. Itu sebabnya ilmu otak ini saya ajari ke semua orang, bukan hanya di kedokteran. Guru terutama. Saya di mana-mana turun bertemu dengan para guru. Saya bilang di tangan Anda ini masa depan bangsa. Kalau nanti Anda melihat situasi sosial ya di luar kelas, di mana orang diajar untuk konflik, diajar orang untuk tidak boleh berbeda pendapat, orang hidup di bawah tekanan yang bertubi-tubi, kita akan menuai nanti. Makanya kewajiban kita untuk mendidik anak agar mereka terbiasa untuk melatih otak itu dengan kemampuan yang sesungguhnya. Artinya sesungguhnya itu maksudnya asupan mereka terhadap otak dalam hal ini informasi atau didikan itu adalah kemampuan yang mengarah pada kolegialitas, kohesivitas, solidaritas, bukan individualistik. Nah, yang terjadi sekarang kelompok dan individual. Itulah kekhawatiran saya paling besar. Jadi terhadap bangsa ini. Makin terasa ya. Makin terasa ini. Mungkin yang terasa kita ini, yang tua-tua, anak-anak belum terasa. Tapi tanpa sadar mereka dididik dengan itu. Nah, 20 tahun datang mereka seusia kita. Dan mereka akan melakukan apa yang dididik pada mereka. Kita akan menangis di masa depan kalau kita masih ada. Kenapa kok anak-anak ini begini? Nah, makanya harus rekonstruksi lagi kita punya cara berpikir. Ini tanggung jawab semua. Rekonstruksi, terutama generasi baru kita. Kita rekonstruksi cara berpikirnya untuk melihat kehidupan di masa depan itu sebagai kehidupan yang mementingkan kebersamaan, solidaritas, empati dan sebagainya. Nah, begitu. Gitu kira-kira. Oke, Dok. Pengen ngobrol banyak, tapi kita juga keterbatasan durasi ya. Nanti kita cari waktu untuk mungkin yang terakhir, pesan-pesan untuk pemirsa, terutama yang punya anak. Sudahlah, kita generasi kita mungkin sudah sebentar lagi juga udah hilang gitu ya. Nah, untuk anak-anak kita. Ya, ada 3 yang saya mau sampaikan. Yang pertama, jaga otak. Jaga otaknya supaya otak itu dalam keadaan sehat dan normal. Makanan bagus. Hindari hal-hal yang berkaitan dengan sumber yang merusak, narkoba, alkohol, obat-obat terlarang ya. Kemudian yang kedua, biasakan membaca. Tingkatkan daya baca, karena orang kalau membaca itu informasi itu banyak. Kalau informasi itu banyak, self confidence-nya tinggi.
Kalau self confidence-nya tinggi, dia mengambil keputusan bagus karena dia banyak sumber. Semakin sedikit seorang anak memiliki sumber informasi, makin keputusannya makin tidak baik. Ya. Kemudian yang ketiga, melatih anak untuk spiritualitas, mementingkan salah satu implikasi atau aplikasi spiritualitas itu adalah empati. Bagaimana kita berempati pada orang lain, kita merasakan penderitaan orang lain, sehingga seolah-olah kita yang menderita. Dengan cara itu, solidaritas terbangun. Itu aja saya kira. Oke guys, ini ngomong otak dengan ahli neuroscience, tapi isinya daging semua ya. Nah, jangan lupa di like dan subscribe juga channelnya Dr. Taufik Fasiak ya. Oke, sampai jumpa di obrasi yang akan datang. Terima kasih, Dok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.